Oke, baik kakak-kakak. Kita mulai sambil menunggu teman yang belum bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmatnya kita masih diberi kesehatan untuk dapat bertemu lewat tatap maya pada malam hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah pengembangan kurikulum PJOK. Jadi ini sudah mulai mengerucut bagaimana kita mendesain suatu alat pembelajaran ya. Kita sebut dengan modul ajar. Ini kita sudah mulai masuk menyusun. Jadi diingatkan kembali kepada kakak-kakak bahwa sebelum kita masuk pada modul 2, ya kita sudah berada di 1.5 ini dan kemudian terakhir itu 1.6. Sebelum masuk di modul 2, maka kakak sudah harus menyetor modul ajar dan video pembelajaran. Adapun modul ajar yang di store itu sebaiknya ada hubungannya dengan video pembelajaran. Artinya modul yang kita buat, modul ajar yang kita buat itu juga yang kita ajarkan untuk pengambilan video, Kak. Tetapi itu lebih bagusnya, Kak, lebih bagusnya. Tetapi kalau tidak bisa dihubungkan, ya bisa berbeda. Karena pada saat pertemuan tatap muka nanti menganalisis modul ajar itu terpisah dengan menganalisis video pembelajaran, Kak. Masing-masing ada tempatnya. Jadi tidak berhubungan, tidak sekaligus. Tetapi sebaiknya modul ajar yang kakak-kakak buat itu juga yang dipakai dalam pengambilan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu harus sudah rampung sebelum tanggal 13, Kak. Kalau bisa tanggal 12 Oktober. Jadi kalau mengajar ke video bisa saja 30 menit. Jangan terlalu formal apa. Video saja dulu. Karena nanti di modul 3 itu akan ada perbaikan pembuatan penyusunan modul ajar dan video pembelajaran. Akan ada lagi, Kak, di modul 3. Jadi kita buat saja dulu yang ini yang pertama, kemudian kita analisis, kita tinjau secara bersama-sama di mana letak kekurangannya, di mana bagusnya, mana yang perlu ditambah dan lain-lain sebagainya. Kemudian kakak sekalian kembali saya ingatkan bahwa di sela-sela waktu kakak kalau memang bisa dibuka LMS-nya, Kak, dibuka modulnya. Apa yang perlu dilihat, apa yang perlu dibaca, dan apa yang perlu dikerjakan. Untuk modul 15 ini, Kak, kalau bisa ada di 1.5E kalau tidak salah, 1.5C kalau tidak salah, ada yang jatuh tempo malam ini. Jadi refleksinya itu, Kak, kalau bisa di store itu, karena ada juga tugas yang tidak punya batas waktu, tetapi memang harus rampung sebelum tatap muka. Kalau di 15 ini 1.5.C ada batas waktunya sampai 1 Oktober, jadi sebelum jam 12 malam, Kak. Sedikit sekali. Saya lihat sudah ada yang masuk. Satu orang. Ya. Maka berbahagialah yang sudah masuk. Ini pasti senyum-senyum orangnya karena dia dengar saya. Baiklah kakak sekalian yang saya banggakan. Pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah pengembangan kurikulum PJOK. Ya.
Saya bagi layar Kak. Silakan saya bersabar. Ya, sudah muncul Kak di layar kakak-kakak? Belum kakak. Belum. Iya, sudah muncul kakak. Oke, makasih Kak untuk baik kakak-kakak sekalian. eh, Sebelum kita jauh lebih lanjut, marilah kita berdoa. Mungkin kakak-kakak ada yang bisa memimpin doa pada pertemuan kali ini. Disilakan Kak. Melingkai. Kakak Malingkai. Siapa yang tunjuk ini? Ustaz Kak. Ada yang mau memimpin doa Kak? Sambil ya, selamat bergabung ke Asfar. Baiklah kakak-kakak sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita ikuti ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, seperti biasa Kak, saya biasa mendahului dengan kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand bila ingin mengatakan sesuatu sebelum bertanya, dan jika sekiranya terjadi gangguan teknis, itu adalah hal wajar dan sekali lagi bersabar. Insya Allah akan berlalu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama di mana peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga adalah peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi kakak-kakak sekalian, pada pertemuan ini kita banyak berdiskusi, namun pada kali ini kami tidak membagi kelompok. Diskusi kita kali ini adalah langsung menyampaikan argumen atau pendapatnya, dan yang tidak sempat menyampaikan menyampaikan lewat fitur chat Kak. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di sini yang menantang kita untuk mengeluarkan argumen atau pendapat kita sebagai seorang guru PJOK. Baiklah, kita lanjut kakak-kakak sekalian. Agenda kita sesi ini adalah backward design. Ya, backward. Ya, back artinya kembali. Jadi menyusun mundur Kak. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD dan kurikulum merdeka. Baik kakak sekalian, aktivitas pertama adalah backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK.
Seperti saya katakan tadi bahwa backward designing dalam pengembangan kurikulum PJOK itu adalah menyusun suatu perangkat pembelajaran atau modul ajar dengan cara mundur, Kak. Dengan cara mundur ke belakang. Artinya menentukan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah turunan dari CP, capaian pembelajaran. Jadi ada capaian pembelajaran terbaru sekarang, Kak, yang insya Allah saya akan bagikan. Saya akan bagikan ke grup, bisa kakak baca nanti. Di mana di kurikulum itu, di CP itu terlalu banyak halamannya. Kalau tidak salah ada 3.000-an halaman. Jadi saya akan bagikan kemudian kalau tidak salah khusus untuk PJOK ada di halaman 1.700, saya lupa 1.700 sekian. Ada, nanti saya bagikan insya Allah. Jadi nanti kita pelajari dulu CP-nya, CP terbaru, kemudian dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran nanti pada saat penyusunan perangkat ajar. Baik, Bapak-bapak, kakak-kakak yang saya hormati, di sini saya menyampaikan pertanyaan sesuai dengan PPT di sini. Menurut Bapak Ibu, ini pertanyaan jujur ya, kakak-kakak memberikan jawaban yang seperti kondisinya, seperti apa kondisinya kakak dalam menyampaikan atau mengajar di sekolah masing-masing. Menurut kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kurikulum kita ini sebagai guru PJOK. Silakan Kak ditulis di fitur chat, kira-kira kalau kakak menilai diri sendiri, kakak mendapat nilai kira-kira di mana? Posisi di mana? 1 sampai 10. Kalau saya dulu Kak, karena memang masih sangat kurang memahami, saya kasih nilai 4 diri saya, memang kurang dulu sebelum ikut ini. Tetapi kalau kayak Kak Aspian, Kak yang semua ini saya kira sudah lebih memahami. Jadi saya harapkan kakak jangan terlalu merendah juga dalam menilai diri sendiri. Silakan Kak. Kakak Marlingkai sudah. Kak Alif, woi mantap. Kak Alif dapat nilai 7. Kakak Marlingkai dapat memberi nilai 5 dari angka 10 tertinggi. Kaspar 5. Kenapa 5 ini Kak? Saya kira sudah berpengalaman melanglang buana berapa sekolah di tempat mengajar ini, sudah mengajar SD, mengajar SMP, sudah mampu menyusun arkas LPJ juga Kak. Oke, Kak Ismail, iya, Kak Manggarengi, Kak Andi Santoso, Kak Ihuang. Jadi belum ada yang mengisi di angka 8 ini. Kak Aspian baru bergabung barangkali. Selamat bergabung Kak. Ya, kita sudah 11 orang. Ada lagi yang menyampaikan penilaiannya. Kak Malingkai 5, Kak Alif 7, Kak Aspar 5, Kak Ismail 5, Kak Mangeringi 5, Kak Ikhwan 5, Kak Andi Santoso 4, Kak Andi Santoso ini terlalu merendah kayaknya. Kak Aspian, menurut Kak Aspian ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan di merendah sekali ini Kak Aspian ini. Saya kalau lihat-lihat Kak Aspian ini sudah berada yang ke-8 ini. Baru belajar Kak. Iya, sama-sama belajar. Luar biasa kakak sekalian, mudah-mudahan ya
Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini, program pengembangan kompetensi PJOK bisa mengangkat nilai yang kakak tulis ini dari 5 menjadi berangkat ke atas, merangkak ke atas, kemudian jangan sampai stagnan atau apalagi menurun. Jadi inilah tujuan kita untuk menyamaratakan kompetensi kita sebagai guru PJOK. Makanya kegiatan ini dilaksanakan. Ya, selamat bergabung Kak Nur Fainah, Kak Rizky Akbar. Silakan Kak Nur Fainah dibaca slide-nya, Kak Rizky Akbar. Silakan memberikan penilaian untuk diri kakak sendiri. Kira-kira dalam menilai kakak skala 1 sampai 10 mengenai seberapa dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK, kakak berada di level berapa, nilai berapa. Ini hanya sebagai pertanyaan, kira-kira kakak berada di level mana. Silakan Kak, Kak Nur Faina, Kak Rizky Akbar yang baru bergabung. Iya, Kak Kamarudin. Silakan Kak Kamarudin, selamat bergabung. Oke, baik Kak, kita sambil menunggu yang lain, kita lanjut slide-nya. Jadi sekali lagi Kak, di sini kita banyak mengorek argumen dari kakak-kakak tentang pertanyaan seperti dalam modul ini. Selanjutnya Kak, ini yang perlu dijawab langsung oleh kakak-kakak sekalian. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kalau yang lalu kita untuk kesegaran, untuk kesehatan, kemudian ada juga tujuan pendidikan jasmani adalah bagian integral secara keseluruhan yang menggunakan fisik untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, kakak mungkin punya pendapat lain, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak sekalian? Silakan Kak dijawab secara langsung apa pendapat kakak tentang pertanyaan ini, dan yang lain yang mungkin tidak sempat menyampaikan pendapatnya secara lisan atau langsung, bisa Kak menjawab lewat fitur chat. Jadi silakan menjawab di kolom chat Kak. Silakan Kak, ada yang bisa menjawab langsung atau mau di chat saja? Sebaiknya Kak, ya silakan. Kak Salma 4 sampai 6. Luar biasa. Luar biasa Kak Salma. Ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak ditulis di jawabannya di fitur chat, dan kalau bisa Kak ada yang menyampaikan langsung tentang pendapat kakak, tujuan kakak mengajar misalnya. Iya, Kakak Malingkai sudah menyampaikan pendapatnya di chat. Jadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah menurut Kakak Malingkai membantu mengembangkan keterampilan motorik peserta didik. Iya, sangat betul ini Kak. Jadi mungkin ada lagi selain dari mengembangkan keterampilan motorik peserta didik, mungkin ada lagi. Silakan, ada yang mau disampaikan Kak Aspian? Baik, terima kasih Kak. Menurut saya tuh tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, baik berupa fisik, jasmani maupun
Fisik. secara emosional dan itu Kak, itu sih saya Kak, emosional dan iya. Ya betul, Terima kasih Kak. jasmani, emosional. Jadi Iya. banyak yang mau dikembangkan seperti, ya mungkin ada lagi ya yang lain, silakan. Kak Mangare untuk meningkatkan aktivitas fisik melalui aktivitas olahraga. Sama mengembangkan kemampuan fisik dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Ini benar sekali ya, untuk kesehatan dan kemudian kalau sesuai dengan tujuan dari pendidikan jasmani adalah pendidikan jasmani adalah merupakan bagian integral ya dari keseluruhan mata pelajaran yang kebetulan di itu kita memakai fisik untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya. Ada lagi Kak yang mau menyampaikan? Iya, Muhammad Rizal. Wah, lengkap ini kayaknya anggota kita malam ini. Kak Reski Akbar, apa kabar Kak? Iya, kemudian Kak Muhammad Adib mengajarkan keterampilan gerak dasar dan olahraga. Sebentar mungkin di slide berikutnya mungkin ada jawabannya ini Kak. Tapi saya kira sudah terangkum semua dari jawaban kakak ini karena memang ada hubungannya dan benar adanya. Kemudian Kak Kamarudin melatih keterampilan mental dan kedisiplinan peserta didik. Jadi banyak pertanyaan ini Kak. Sebentar. Jadi bersiaplah untuk mengasah, berpendapat, berargumen Kak. Kemudian dari Aspar menciptakan generasi yang aktif, sehat, dan gembira. Dari Rufaina, tujuan pelajaran PJK di sekolah itu untuk membekali peserta didik memiliki gaya hidup sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Kak Ismail membantu mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Ya, benar semua ini kayaknya. Kak Andi Santoso membentuk pola hidup sehat dan bugar. Kak Rizky Akbar membantu meningkatkan motorik peserta didik. Baik kakak, kalau mungkin ada yang mau menyampaikan lagi secara langsung atau kita lanjut. Jadi ini secara secara formal ya. Secara formal menurut capaian pelajaran kurikulum 2024 di pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik alam. Yang pertama, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi dispositif dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, kreativitas. Yang kedua, salah satu tujuannya adalah membantu mereka dalam memilih hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai VVV, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat adalah menanamkan apresiasi, mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Baik, sekalian, terima kasih telah memberikan pendapatnya masing-masing dan sekali apa yang kakak sampaikan adalah rangkum di tujuan pembelajaran PJK di sekolah seperti 4 kategori ini. Kemudian kita lanjut. Marilah kita berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya. Jadi berdiskusi.
Cuma saya tidak membagi kelompok di sini. Kita berdiskusi langsung menyampaikan argumen atau pendapat. Silakan menggunakan saya untuk menyampaikan pendapat atau argumen kakak-kakak sekalian, dan kembali bisa juga menuliskan lewat chat kakak. Silakan, saya munculkan pertanyaannya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran menjadi sebagai acuan? Jadi maksudnya begini Kak. Jadi tadi sudah kita bacakan tentang tujuan adanya PJOK di sekolah, kemudian dengan pendapat kakak, sebaiknya dari pendapat kakak yang disampaikan Fitur C tadi bisa dijadikan acuan, untuk menjadikan acuan, ya, untuk memahami dengan baik tujuan mata pelajaran, ya, tujuan mata pelajaran. Nah, kalau boleh dari pendapat kakak yang mau disampaikan itu seperti yang dituliskan di kolom chat atau yang disampaikan langsung, itu jawabannya. Tetapi bisa juga menyampaikan pendapat kakak melalui 4 kriteria ini Kak. Ya, silakan Kak kalau ada yang mau menyampaikan tanggapannya. Jadi begini kakak sekalian, dalam pertemuan virtual kita ini Kak, saya menganggap, ya apapun kondisinya kakak-kakak, saya menganggap dan berharap kakak sudah membaca materinya Kak di modul-modul. Jadi pada saat masuk di tatap maya begini Kak, kita tinggal berdiskusi, menguatkan pemahaman Kak di sini. Jadi saya sebagai fasilitator hanya memfasilitasi kakak-kakak lewat pertemuan virtual seperti ini untuk menyampaikan pendapatnya, menguatkan pemahamannya dari apa yang kakak-kakak baca di modul. Ya, silakan Kak yang mau menyampaikan argumentasinya atau pendapatnya, atau yang yang mau menyampaikan lewat fitur chat Kak, disilakan. Asik ini Kak, bagus ini untuk menggali kompetensi kakak sebagai guru PJOK. Bisa ditimbulkan Kak pertanyaannya Kak. Oke, tunggu Kak ya. Pertanyaannya mana tadi? Kenapa menghilang tadi? Sudah terlepas dari kurikulum apapun, ya, apapun kurikulumnya, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan daripada mata pelajaran PJOK, jadi mata pelajaran PJOK yang dimaksud ini Kak, dan menjadikannya sebagai acuan. Silakan Kak mengasah pendapat kakak-kakak untuk menyampaikan secara lisan atau langsung. Kemudian apa yang disampaikan oleh peserta yang lain bisa ditanggapi oleh peserta yang lain. Jadi diskusi itu Kak 11-12 dengan debat. Jadi kita berdebat, berpendapat. Iya. Salah satu cirinya debat, ya, yang namanya debat itu mengandung 3 hal. Yang pertama adalah membuat argumen, kemudian menyampaikannya. Yang kedua adalah mempertahankan argumen, dan yang ketiga adalah peserta lain. Jadi itu debat.
Jadi ayo kita membuat pendapat, membuat argumen, kemudian bertanggung jawab dengan cara mempertahankan. Ya, kalau mau kewalahan serang dulu argumennya orang lain. Wah, ini tidak sesuai dengan ini. Seharusnya begini, kan menyerang itu namanya. Silakan Kak yang mau menyampaikan pendapatnya. Yang Kak Muhammad Alif, pembelajaran PK bertujuan untuk membekali siswa dengan fondasi gerakan yang esensial. Ya, yang esensial ini yang saya garis bawahin. Esensial, fakta, nyata bagi kehidupan aktif dan sehat sepanjang hidup mereka. Kemudian Kak Salma, untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa agar memiliki daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan yang baik. Ya, jadi masuk dan maksud acuan di sini Kak adalah misalnya pendapatnya Kak Salma meningkatkan kebugaran siswa. Ya, acuannya ini Kak, meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Ya, yang kalau di kurikulum Merdeka dan K13 itu Kak, kita lebih sering mengatakan kalau siswa adalah peserta didik. Jadi acuannya adalah meningkatkan kebugaran jasmani. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian Kak Muhammad Alif, esensial berarti sesuatu yang sangat penting atau mendasar, betul? Iya, yang sangat penting atau mendasar, nyata. Acuannya itu Kak, siswa dapat melakukan latihan kebugaran secara rutin dan diberi pemahaman Ya, tentang itu pentingnya yang menjaga kebugaran fisik dalam ya, kehidupan sehari-hari. itu yang menjadi acuan Kak. Iya. Kemudian kalau diterapkan dalam modul ajar itu, acuan ini yang menjadi dasar apa yang akan kita terapkan, yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Meningkatkan kebugaran jasmani kan bukan hanya berteori Kak. Harus ada perlakuan konkret yang dilakukan untuk mencapai kebugaran. Ya. Disinilah akan kita urai nanti pada materi-materi yang sesuai. Ya. Jadi tujuannya kan meningkatkan kebugaran jasmani, itu yang kita mau capai. Alatnya itu untuk mencapai kebugaran itu apa? Perlakuan atau tindakan apa yang bisa kita lakukan dalam melakukan pembelajaran di sekolah atau di kelas masing-masing. Iya, melatih. Kamu kalau apa namanya? Kalau acuannya diajak melakukan latihan kebugaran secara rutin, ya betul Kak, itu betul sekali. Tetapi kalau kita mau mungkin ya, kalau sepakat, kalau setuju, kalau dianalisis ini Kak, acuannya diajak melakukan latihan bugaran masih perlu diruncingkan lagi, dikerucutkan lagi. Iya. Apa? Ya misalnya Kak, lari-lari di tempat 1 menit atau push up 10 kali atau apa, itu kan sudah lebih lebih lagi. Silakan Kak Mama Alif. Oh, terima kasih Kak. Jadi kalau Ya, menurut saya acuannya itu gerak dasar lokomotor, non iya, lokomotor dan manipulatif. iya. Memang 3 ini, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Manipulatif, Iya, ya Kak. jadi yang 3 ini insya Allah nanti kalau pada saat tatap muka itu Kak, itu akan dikonkretkan, akan dipraktekkan seperti apa itu gerakan lokomotif, non lokomotif dan manipulatif, manipulatif.
Ya betul, ini sudah merangkum semua ini Kak, 3. Silakan. Ya, selamat bergabung ya Kakak admin yang cantik. Ya, kemudian esensial berarti sesuatu yang sangat penting atau mendasar, itu dari Kak Alif. Kemudian Kakak melingkai untuk mengembangkan gerak motorik peserta didik secara terstruktur atau berkesinambungan untuk mencapai kebugaran jasmani. Atau mungkin ada pendapat dari Kak Andi Aspian mengenai ini Kak, bisa disampaikan langsung. Kalau Kak Muhammad Alif menyampaikan tadi 3 gerak dasar, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Iya, Kak. Ya, betul itu Kak. Itu adalah kesimpulan dari seluruh gerakan-gerakan dasar yang biasa kita lakukan pada saat mengajar PJOK. Silakan, ada yang mau menyampaikan langsung Kak. Sebelumnya juga saya menyampaikan terima kasih, penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya, buat Kak Muhammad Alif yang sangat aktif dalam menyetor tugasnya Kak. Luar biasa. Mudah-mudahan kakak-kakak yang lain tidak kalah dengan Kakak Muhammad Alif. Ini Kak Alif ini tidak ada yang tertinggal satu pun. Tidak ada yang melewati batas waktu. Yang saya harapkan dari kakak adalah jangan sampai melewati batas waktu. Bukan persoalan apanya Kak. Ini terekam di sini dan merah apa namanya rubriknya, bukan nilainya merah Kak, tetapi menempati tempat yang merah kalau melewati batas waktu. Jadi untuk memperindah kelihatan, ayo kakak semangat, lihat mana tugas yang tidak punya batas waktu, mana yang punya batas waktu Kak, supaya diperhatikan. Ya. Saya mohon maaf kakak, jadi saya izin nanti akan saya japri mungkin yang belum masuk tugasnya, karena semua harus rampung sebelum tanggal 12 Kak. Artinya kalau terus menumpuk akan semakin berat. Ya. Baik, kita lanjutkan kakak sekalian. Kak Iwan Kurniawan sudah memasukkan juga pendapatnya, meningkatkan kebugaran jasmani dan memiliki daya tahan tubuh bagi peserta didik. Jadi kakak-kakak sekalian, harus saya sampaikan bahwa ayo berargumen, ayo berpendapat. Pada sesi-sesi kalau ada pertanyaan begini, ayo berlomba-lomba, kita ramaikan diskusi ini, kita hidupkan diskusi ini, supaya kesannya ya. Karena di sini Kak terekam secara otomatis mengenai keaktifan kakak-kakak, baik itu melalui fitur chat, melalui Jamboard, melalui penyampaian secara lisan, itu terekam secara otomatis Kak, dan bukan saya yang menilai itu dinilai langsung oleh sistem Kak. Jadi saya hanya mengingatkan. Baik kakak-kakak sekalian, kemudian kita lanjut. Terima kasih ya sudah menyampaikan pendapatnya atau argumennya. Saya anggap kakak-kakak ini luar biasa, hebat. Artinya tidak diragukan lagi kapasitasnya sebagai guru PJOK di sekolahnya masing-masing. Kemudian kita lanjut Kak, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai?
Jadi malam ini memang penuh dengan pendapat Kak, penuh dengan diskusi. Ya, jadi saya kembali dalam konteks kurikulum merdeka yang sedang kita pakai sekarang Kumer, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Maksud saya dari ini bersambung dari tadi Kak, acuannya apa? Kemudian apalagi ini apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran? Kalau dengan memahaminya dengan baik Kak, apakah pada kurikulum merdeka ini bisa kita capai? Iya, pendapat singkat saja Kak, adakah? Bisakah kita capai dengan apa yang dituliskan dari tadi Kak? Apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekalian? Bisa kita capai Kak? Kira-kira bisa atau tidak? Silakan Kak. Terima kasih Kakak atas kesempatannya. Menurut saya Kak, tujuan-tujuan ini bisa kita capai tergantung dari bagaimana kita memahami konsep atau pedoman atau acuan kita dalam pembelajaran PJOK, yaitu berpedoman pada kurikulum. Bagaimana kita bisa mendesainnya, bisa memodifikasinya agar peserta didik bisa dalam pemahaman tentang materi yang kita sampaikan Kakak. Terima kasih. Luar biasa dari Kakak Malingkai. Jadi tergantung bagaimana kita menerapkan itu. Intinya begitu barangkali Kak Malingkai. Yap. Iya, ada yang bisa tanggapi yang lain Kak? Silakan Kak Aspian menyampaikan pendapatnya. Baik Kak, terima kasih Kak. Dalam konteks kurikulum merdeka itu apakah tujuan bisa dicapai? Bisa Kak dicapai. Tapi faktanya saya di lapangan masih ada beberapa kendala Kak yang saya alami. Gitu. Pasti itu Kak, semua. Ya. Yang pertama itu aspek yang belum berjalan dengan optimal, terutama bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan gaya belajar murid dengan karakter dan minatnya yang beragam, Kak. Yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, Kak. Mungkin seperti itu, Kak. Dan keterbatasannya juga teman-teman guru itu sarana dan prasarana. Ya, tidak terlepas lagi dari itu Kak, sarana dan prasarana. Iya. Saya kira kalau pihak terkait yang bisa atas itu sarana dan prasarana, saya kira untuk tujuan yang ada di kurikulum merdeka bisa Kak tercapai, walaupun ada sedikit kendala. Iya, terima kasih Kak. Iya. Ada yang bisa berpendapat yang lain Kak? Kalau Kakak Aspian adalah sebenarnya bisa, cuma kita terkendala dengan peralatan atau sarana prasarana, sarpras. Betul, rata-rata sekolah mengalami itu Kak. Artinya kita juga kadang, ya silakan Kak Muhammad Faris. Menurut kami Kakak ya bisa dicapai untuk mendapatkan kurikulum merdeka. Untuk mempelajari PJOK dalam konteks kurikulum merdeka bisa dicapai dengan pendekatan yang fleksibel, evaluasi, tepat, dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu Kakak. Iya, betul. Jadi intinya adalah fleksibel. Kalau Kak Andi Santoso tadi, Kak Andi Aspian adalah sarana prasarana. Itu hampir semua sekolah begitu Kak mengalami kendala. Salah satu kendala terbanyak kita adalah mengenai sarana prasarana. Dan kadang kita juga merasa lelah. Lelah juga kalau semua peralatan yang kita mau pakai dimodifikasi. Iya. Kan kita di sini sebagai guru PJOK dituntut untuk berkreasi. Ya, memodifikasi alat dan tempat. Nah, kalau itu terus yang berlangsung terus-menerus memodifikasi
eh, bisa kita capai Kak, cuma jadi tanda tanya, cepatkah atau lambatkah, atau mungkin tidak tercapai sama sekali. Nah, lain lagi dari siapa tadi? Saya lupa Kak Muhammad Farisal ya. Adalah fleksibel, artinya menyesuaikan. Ya, menyesuaikan dengan keadaan sekolah, lingkungan sekolah, kultur sekolah, sosial masyarakatnya di sana bagaimana. Jadi sebentar mungkin kita akan masuk ke situ Kak, tentang fleksibel. Ya. Baik Kak, terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian saya harapkan seperti kesepakatan bersama tadi, terus mengikuti pembelajaran ini Kak. Jadi supaya tidak sepotong-sepotong. Mulailah ya. Kapan lagi kita serius kalau bukan di sini. Kita lanjutkan Kak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Jadi inilah alur daripada backward. Jadi backward itu adalah alur desain. Cuma didesain secara mundur. Jadi yang paling penting kita cari dulu adalah CP terbaru Kak. Jadi saya katakan tadi, insya Allah kalau ingatkan saya kalau saya lupa, saya akan bagikan CP terbaru, ya CP terbaru. Kalau tidak salah ada di halaman 1700-an untuk PJOK Kak. Jadi itu di CP itu untuk bidang studi agama saja banyak sekali karena banyaknya agama di Indonesia. Jadi satu agama diurai satu persatu Kak. Yeah. Jadi ada di CP terbaru, insya Allah saya bagikan, saya cari-cari dulu, kemudian saya bagikan di grup. Jadi insya Allah untuk PJOK berada di halaman 1708. Jadi itulah yang menjadi dasar kita, ya CP terbaru ini untuk kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Lanjut Kak, kemudian muncul lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan pada murid. Iya, kita kadang lupa tujuan pembelajaran apa yang ingin kita capai. Kita langsung saja pada gerakan. Ayo, pemanasan, stretching, lakukan ini, lakukan itu. Kita kadang lupa pada tujuan pembelajaran yang seharusnya kita terapkan, kita ulang-ulangi pada awal pembelajaran sehingga kita tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Ya, yang lebih parah lagi Kak, ya, yang lebih parah lagi, kadang kita mengajar itu masih di rumah dalam perjalanan belum tahu materi apa yang akan saya ajarkan sebentar ini di kelas atau di lapangan. Kadang begitu. Ya, kadang begitu. Tiba masa, tiba akal. Ini kacau, Kak, kalau ini yang kita lakukan. Ini yang terjadi. Jadi, sama dengan ini. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ya. Saatnya lah kita dalam kurikulum Merdeka ini kita merubah. Artinya,
sudah tertata rapi memang di perangkat ajar apa yang akan kita ajarkan pada hari itu, pada pertemuan itu. Kemudian sebentar kita akan bahas mengenai pembagian waktunya, Kak. Kemudian kita lanjutkan, Kak, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, adalah mengidentifikasi CP, capaian pembelajaran. Jadi ada CP terbaru ini, insya Allah saya bagikan. Kemudian yang kedua adalah menentukan metode penilaian. Apa yang mau dinilai. Ya. Kemudian mundur lagi ke belakang. Yang ketiga adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi pengalaman belajar dan strategi ini adalah merupakan langkah-langkah pembelajaran yang harus kita cantumkan dalam modul ajar, Kak. Ya, semua apa yang akan kita lakukan, aktivitas-aktivitas apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran itu harus tercantum semua langkah-langkah pembelajarannya dalam modul ajar. Misalnya, Kak, berbaris, ini contoh paling sederhana, berbaris, menyapa, menyampaikan salam, berdoa, ice breaking, kemudian pemanasan lewat bermain. Itu langkah-langkah pembelajaran atau strategi pembelajaran yang harus kita cantumkan dalam modul ajar, dan itulah backward, menyusun dari depan ke belakang, ya, mengidentifikasi dulu pembelajaran, ya. Jadi dalam menyusun program pembelajaran PJOK itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mungkin akan kita dapatkan sebentar. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kebutuhannya, Kak. Kemudian konteks masyarakatnya. Dan nanti kita akan masuk di slide ini. Kita lanjut dulu, Kak. Pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi ada CP-nya, ada tujuan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Ini harus terhubung sesuai dalam modul ajar, Kak. Harus tersusun dan terhubung dari capaian pembelajaran terbaru. Baik, kita lanjut pada aktivitas yang kedua, kakak-kakak sekalian, yaitu penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Jadi kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ternyata pendapat ini salah, Kak. Kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Pendapat ini juga disilang atau dengan kata lain keliru juga. Kemudian yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini pendapat yang benar. Ini baru benar. Ya. Jadi kurikulum itu dapat diartikan sebagai lintasan, ya, lintasan atau alur yang harus dilalui atau ditempuh. Baik, kakak-kakak sekalian, kita lanjut pada slide berikutnya.
komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ya, yang pertama adalah struktur kurikulum. Jadi komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka itu yang pertama adalah strukturnya dulu, Kak. Struktur kurikulum. Saya kira kalau kakak-kakak mendalami modul, membaca dengan baik modul dari 1.5 ini, kakak-kakak bisa memahami dengan baik bagaimana mencantumkan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah CP, capaian pembelajaran, dan yang ketiga kemudian pembelajaran dan asesmen. Jadi asesmen ini sangat penting, Kak, untuk mengetahui di mana posisi peserta didik kita pada tingkat mahirkah, kurang mahirkah, atau tidak bisa sama sekali. Seperti pernah disampaikan oleh Kakak Aspian bahwa sebelum melakukan pembelajaran, beliau membagi 3 kelompok yang diawali dengan tes diagnostik untuk mengetahui yang mana yang mahir, yang mana kurang mahir, dan yang mana yang belum bisa sama sekali. Setelah dibagi menjadi 3 kelompok, tinggal kita mengolah perlakuan apa yang akan kita buat, yang akan kita susun, dan akan diterapkan kepada masing-masing kelompok tersebut. Kemudian kakak-kakak sekalian, yang keempat adalah penggunaan perangkat ajar. Jadi setiap kita itu guru PJOK harus ada perangkat ajar. Ketika kita ketemu dengan teman-teman guru PJOK yang lain, kadang dengan ringannya mengatakan, minta dulu perangkat ajarnya, minta dulu modul ajarnya. Ya, terus terang kakak-kakak sekalian, kalau kakak-kakak mendalami modul ini, kakak tidak mau lagi meminta kepada yang teman yang lain. Kenapa? Karena modul ajar yang kakak minta dari teman atau dari siapapun itu, saya yakin tidak sesuai tidak sesuai untuk diterapkan di sekolah kakak-kakak. Karena setiap sekolah lain lain karakteristiknya, lain budayanya, dan setiap sekolah itu ada lingkungannya, dan di situ ada kearifan lokal yang harus diperhatikan juga dalam menyusun modul ajar, Kak. Jadi kalau kerangka-kerangka menyusun modul ajar diminta, yes, mungkin oke. Tetapi kalau hanya mengganti nama dan satuan sekolahnya, jangan coba-coba karena pasti tidak sesuai. Ya, jumlah peserta didik saja dalam satu kelas dengan sekolah yang lain yang kita mintai itu sudah beda, Kak. Sudah beda dalam penyusunan langkah-langkah pembelajarannya. Misalnya ada teman saya di Sopeng kalau tidak salah mengajar di kelas 4 SD. Di kelas 4 itu peserta didiknya hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Jadi kalau kita mau samakan yang 32 orang, yang 20 orang, yang 25 orang, pasti beda langkah-langkah pembelajaran yang kita buat. Ya, jadi yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Jadi kemudian ada dalam yang digarisbawahi adalah komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik, ya, sekali lagi terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misinya sebuah sekolah, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan, Kak, dalam menyusun perangkat ajar atau modul ajar. Jadi kita jangan sapu rata saja. Saya sudah senang ini dapat modul ajar dari teman, dari SMP 1 lagi, dari SD center lagi. Jangan terlalu bergembira, karena itu saya yakin tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik yang kakak-kakak ajar di sekolah masing-masing. Jadi berhati-hatilah. Kalau kerangka-kerangkanya, Kak, alurnya mungkin bisa. Jadi CP-nya apa?
tujuan pembelajarannya ini nanti kita rubah sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Itu bisa, Kak. Tapi kalau hanya copy paste, saya yakin kacau. Lanjut, Kak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Mengapa kurikulum operasional, kurikulum yang kita jalankan di sekolah masing-masing ini berbeda antar satuan pendidikan, antar sekolah-sekolah yang lain? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Itu saya sudah sampaikan secara panjang lebar tadi, Kak, bahwa mengcopy paste itu adalah hal yang salah. Jadi di sini disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu sekalian dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kakak sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa marilah kita berhati-hati menyusun perangkat ajar, terutama modul ajar, untuk benar-benar sesuai dengan karakteristik sekolah, kemudian apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, seperti apa kemampuan peserta didik kita. Jangan sampai yang beredar adalah modul ajar dari SMA, di copy paste, di roba-roba, ini lain, Kak. Jauh dibandingkan dengan kelas 3 SD. Ya, baik kakak sekalian yang saya banggakan. Marilah kita berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ini kakak-kakak kita berbagi cerita lagi bagaimana menyusun kurikulum. Jadi sekali lagi, kurikulum itu adalah lintasan atau alur yang harus kita ikuti. Baik kakak sekalian, kita lanjut pada ceritanya. Ini adalah pertanyaan yang kakak-kakak harus jawab melalui chat atau dijawab langsung, mengasah pendapat kakak bagaimana kira-kira menyikapi ini pertanyaan ini. Yang pertama adalah bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ini pertanyaan yang harus kita cermati, harus kita berikan pendapat bagaimana kita menyusun, bagaimana selama ini kita menyusun dan merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, Kak? Bisa lewat memanfaatkan fitur chat, Kak. Silakan. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang? Tidak langsung ini, Kak. Secara tidak langsung bahwa apakah sudah sesuai? Apakah kakak-kakak sudah mempertimbangkan tentang karakteristik, kemampuan dari peserta didik yang kakak hadapi di sekolah kakak-kakak? Silakan Kak Andi Aspian ingin menyampaikan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Ini yang saya ceritakan apa yang saya alami di sekolah, Kak. Jadi saya itu merancang tujuan pembelajaran itu saya dari capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini turun ke tujuan pembelajaran. Nah, contohnya kalau di capaian pembelajaran yang terbaru ini, untuk di fase A, di kelas 1, peserta didik menunjukkan keterampilan gerak fundamental dan mempraktikkan sebagai permainan olahraga. Jadi
saya turunkan ke tujuan pembelajarannya itu, Kak, yang saya garis bawah itu keterampilan gerak fundamental dalam permainan. Seperti itu, Kak. Ya, Jadi betul. saya mengembangkan bagaimana anak-anak itu bisa ke tujuan pembelajarannya itu, bagaimana anak-anak itu bisa memperhatikan gerak seperti lari dan berjalan dalam permainan, Kak. Nah, Iya. turun ke tujuan pembelajaran. Masuk ke modul ajar, langkah-langkah yang saya ambil itu saya pilih biasa semacam permainan tangkap jala ikan, seperti itu, Kak. Permainan jala ikan, terus permainan polisi-polisi. Sebetulnya banyak, Kak, permainan yang bisa memacu anak-anak itu supaya bisa beraktivitas lari atau berjalan, Kak. Banyak aktivitas yang bisa ide-ide, pasti ada ide-ide muncul, Kak, pada saat merancang modul seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Betul sekali. Terima kasih, Kak Spian. Ada yang lain, Kak? Seperti apa kakak-kakak dalam merancang program PJOK-nya? Atau mungkin mau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Kak Spian, mau membenarkan atau menyalahkan atau menambahkan, silakan, Kak. Iya. Kak siapa ini, Kak Akbar Syariful menyampaikan di kolom chatnya, memahami kompetensi dasar yang standar. Jadi saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Spian, bahwa dalam CP itu intinya adalah gerakan fundamental. Inilah yang akan kita turunkan. Gerakan fundamental itulah yang akan kita turunkan atau masukkan ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Kemudian kita akan mempertimbangkan penilaiannya, apa yang akan kita nilai dalam gerakan tersebut, ya, apanya. Jadi kita yang berkreativitas, kita yang merancang kalau masalah penilaiannya dan tujuan pembelajarannya. Kalau CP ini kan ada memang keluaran-keluaran dari kementerian. Jadi CP terbaru ini insya Allah saya bagi. Kemudian dari Kak Ikhwan Kurniawan, mata pelajaran tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik siswa, tetapi juga pada aspek mental dan sosial. Betul sekali, Kak Ikhwan. Kak Muhammad Parisa, analis kebutuhan siswa, menyusun kurikulum aspek fisik, mental, dan sosial. Ya, jadi karakteristik yang seharusnya yang harus kita kembangkan dalam pembelajaran PJOK itu tidak boleh tertinggal atau terlupakan. Itu harus ada karakteristiknya, Kak. Karakter. Apa itu? Tanggung jawab, kedisiplinan, gotong royong, kerjasama. Jadi apakah tertulis ataupun tersirat itu harus selalu muncul, Kak. Karena dalam praktik PJOK itu selalu ada kerjasama. Dan itulah karakter yang mau kita bangun. Kemudian apalagi kalau kita masuk pada P5 apa dan sebagainya, itu sudah luar biasa. Iya. Kemudian siapa lagi ini yang menyampaikan pendapatnya? Terima kasih sudah menyampaikan argumennya melalui fitur chat. Ya. Kak Iwan Kurniawan, Kak Fahrisa, Kak Akbar Syariful, terima kasih, Kak. Kemudian Kak Alif, luar biasa. Guru perlu menyesuaikan program dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Jika fasilitas terbatas, program dapat diarahkan ke aktivitas yang membutuhkan sedikit peralatan, namun tetap efektif seperti senam atau permainan tradisional. Luar biasa ini pendapat dari Kakak Muhammad Ali. Jadi
kembali saya tambahkan bahwa menyusun modul ajar itu dengan desain atau backward design adalah menyusun ke belakang. Jadi menentukan dulu CP-nya, turunkan ke tujuan pembelajaran, apa yang mau dinilai, kemudian barulah dibuat langkah-langkah pembelajarannya. Ya. Baik sekalian yang saya banggakan, kita lanjut. Yang kedua, tadi yang pertama Kak. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ayo, kira-kira apa yang sangat bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan berpendapat Kak. Bisa langsung, bisa melalui fitur chat. Saya persilakan. Jadi saya seperti yang saya sampaikan tadi, di sini tidak ada pembagian kelompok pada pertemuan ini, tetapi kita banyak berdiskusi langsung Kak, berinteraksi langsung. Ya, silakan Kak yang mau. Banyak sekali ini sebenarnya. Sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid atau peserta didik di kelas PJOK. Silakan yang mau berpendapat, silakan Kak. Menulis di kolom chat juga dipersilakan supaya tidak ngantuk Kak. Atau ada kopi Kak? Butuh Kak kopi? Halo? Silakan Kak. Kak Kama ini di mana posisi? Mana suaranya Kak Kamarudin? Ya Kak. Cari-cari ke Besti. Silakan Kak Kama, ada yang mau di... Yang ulangi dulu Kak. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di kelas PJOK? Silakan ditulis di kolom chat yang tidak menyampaikan secara langsung. Jadi apa yang bernilai untuk dipelajari? Artinya kalau saya menganalisis ini pertanyaan Kak, bukan kita sebagai guru PJOK apa yang dipelajari, tetapi peserta didiknya loh. Peserta didik. Apa yang bernilai untuk dipelajari oleh peserta didik. Kalau sepaham ya kayaknya pemahaman saya seperti itu Kak. Ya, silakan Kak Kamarudin. Jadi banyak Kak. Ya. Kak Aspar boleh, silakan Kak Aspar, silakan menyampaikan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, Menurut saya itu salah satunya itu pengembangan karakter. Iya, pengembangan karakter. Melalui olahraga, siswa belajar tentang sportivitas, menghargai lawan, dan bagaimana menghadapi kemenangan serta kekalahan dalam misalnya ada pertandingan di kelas begitu di pada saat pelajaran. Iya. Iya. Luar biasa Kak Asfar ini, singkat tapi kena jantung, sangat mengena. Jadi yang sangat bernilai untuk dipelajari adalah mengenai karakter peserta didik. Iya. Karakter peserta didik inilah diantaranya adalah kedisiplinan, gotong royongnya, kerjasamanya, kemudian sebagai oknum PJOK, kita sebagai guru PJOK, terutama adalah fair play, ya fair play, menerima segala hal. Kalau dalam pertandingan, kalau kalah diterima dengan baik, menang apalagi. Jadi yang dimunculkan di sini, yang dituntut di sini adalah mentalnya Kak, mentalnya peserta didik.
untuk bisa menerima. Ya, dan ini adalah merupakan edukasi, ya, edukasi dini yang kita berikan kepada peserta didik kita, mulai dari kelas 1 SD atau fase A, untuk bahwa dalam satu pertandingan pasti ada menang, ada kalah. Ya, ini mentalnya Kak yang harus dibentuk. Ya, itulah karakter. Jadi mentalnya harus dibentuk. Karena kadang anak-anak itu kalau kalah menangis, artinya mentalnya itu yang perlu diperhatikan. Tidak mampu, tidak bisa menerima yang namanya kalah. Maunya menang terus, maunya jago terus. Iya, maunya dia yang selalu juara. Dia tidak pernah belajar menerima suatu kekalahan. Dan di sini adalah keterpurukan mental seorang peserta didik. Kalau terjadi hal-hal seperti ini, itu yang akan terbawa Kak, sampai besar. Maka kalau ini tidak diatasi sejak dini maka fair play akan jauh dari peserta didik kita. Baik, pendapat dari Kakak Kamarudin adalah makhluk sosial, ya betul, di mana setiap peserta didik ada keterkaitannya dengan yang lain. Kemudian dari Kak Aspian, keterampilan fisik, kerjasama tim, disiplin, keterampilan dasar olahraga, kesadaran lingkungan. Betul Kak? Jadi banyak hal-hal yang bernilai untuk dipelajari. Kemudian dari Kak Muhammad Akbar Sariful, keterampilan motorik seperti keterampilan dasar gerak, keterampilan olahraga spesifik. Yang kedua adalah kebugaran jasmani seperti latihan fisik, tes kebugaran dengan lari jarak pendek. Saya kira ini pendapat-pendapat kakak yang langsung dan yang dituliskan di kolom chat. Kemudian dari kakak mengiringi menghindari sikap ejekan dari teman-teman di dalam suatu permainan. Jadi bullying ini, menghindari sikap ejekan. Ini harus juga didekati anak-anak untuk diberikan pemahaman untuk jangan membuli teman-temannya. Karena di fase fase SD itu memang di situ tempatnya bully. Ya. Kadang anak-anak pulang dengan menangis dan sebagainya karena dibully oleh temannya. Jadi tugas kita sebagai guru PJK itu untuk memberikan pemahaman, melakukan pendekatan-pendekatan untuk tidak melakukan bully-bulian. Baik kakak-kakak sekalian, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya kita sudah hampir pada penghujung materi kakak-kakak sekalian. Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ya, dari tadi pelajaran yang bernilai, yang hal-hal yang bernilai untuk dipelajari, bersambung ke nomor 3 Kak. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Artinya begini, dari apa yang kakak sampaikan tadi tentang hal-hal yang dinilai penting untuk dipelajari, itu yang akan kita masukkan, akan kita bawa masuk ke dalam pertanyaan nomor 3 ini Kak. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan, memasukkan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Bisa barangkali kakak sekalian menyampaikan lewat fitur chat, dan saya persilahkan kakak-kakak yang lain yang mungkin belum sempat angkat tangan, yang belum sempat mengangkat suara, bisa menyampaikan secara langsung Kak. Silakan. Jadi mulai dari awal ini Kak, kita berdiskusi ringan tentang bagaimana menyusun program
kurikulum PJOK ke depan. Selanjutnya Kak, saya harapkan kakak menyiapkan satu modul ajar Kak, modul ajar tentunya modul ajar kurikulum merdeka, karena biasa kalau kita mencari di Google Kak, yang dia tampilkan bukan lagi kurikulum merdeka, tetapi masih K13 yang disempurnakan misalnya. Kemudian itu yang kita edit. Salah Kak. Kerangkanya sudah salah. Jadi cari yang... Tapi saya yakin kalau dipahami nih Kak, di modulnya ini bisa kita susun sendiri. Ya, bisa kita mengarang sendiri. Yang penting sudah tahu. Oh, CP-nya ini. TP-nya ini. Apa yang mau dinilai? Bentuk asesmennya seperti apa? Itu bisa kita merenung, kemudian menyusun, oh ini yang saya mau capai. Tuangkan dalam tujuan pembelajaran, tetapi tidak boleh meleset lari dari CP tadi Kak. Ya. Silakan mendesain sedemikian rupa. Yang penting di dalam modul ajar itu ada CP-nya, ada TP-nya, ya ada asesmennya, ada penilaiannya, ada langkah-langkah pembelajarannya. Ya bisa yang mana dulu. Jadi banyak desain yang kita bisa gunakan dalam menyusun modul ajar. Banyak Kak. Ya. Silakan Kak, ada yang berpendapat di pertanyaan yang ketiga ini Kak. Bisa dicantumkan di fitur chat Kak. Silakan. Jadi kita sudah hampir sampai di ujung pembelajaran Kak, 15 menit lagi kurang. Ada Kak Aspar? Kak Aspar di rumah ya? Iya, di rumah Kak. Oh, di Limbung atau di Taipa? Di Limbung Kak. Wah, di Limbung. Iya. Oke, silakan Kak. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Bagaimana Bapak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses? Artinya saya akan mencantumkan, saya akan menyelipkan ke dalam modul ajar misalnya. Yang mana itu? Ya, yang mana itu? Apakah karakteristiknya? Apakah prosesnya? Dari banyak. Silakan, kira-kira. Oke Kak, kalau tidak ada silakan tulis di kolom chat Kak. Jadi oke, Kak Mama Alif menggunakan teknologi, betul. Teknologi itu sangat penting. Sekarang tidak bisa kita berbuat apa-apa tanpa teknologi. Menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran PJOK. Seperti video tutorial, kebugaran atau platform belajar online. Luar biasa Kakak Muhammad Alif Wahab pendapatnya, jadi mengedepankan teknologi. Ya baik Kakak sekalian, kalau masih ada silakan menyampaikan di kolom chat. Ada yang respon? Baik Kakak sekalian, kalau tidak kita lanjut di ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi ini yang pertama lagi. Selalu kita mengedepankan kebutuhannya peserta didik, karakteristiknya peserta didik. Ya, jangan dipaksakan sebuah atau suatu perlakuan
yang dimana tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik peserta didik yang kita ajar, kakak-kakak sekalian. Kemudian yang kedua adalah konteks masyarakat. Maksudnya di sini kan, konteks masyarakat itu apakah bentuk perlakuan atau bentuk aktivitas yang kita terapkan, yang kita lakukan sebagai bahan ajar, Kak, bisa atau sesuai dengan kultur masyarakat di mana sekolah itu berada. Ya, karena biasa ada yang masih apa namanya primitif sekali. Misalnya kita mengajar di sekolah terpencil, kita mengajarkan sepak bola pada peserta didik perempuan. Masyarakat di sana tidak bisa terima. Itu hal yang sangat tidak bisa. Nah, inilah yang dimaksud konteks masyarakat. Hindari, cari aktivitas atau materi lain, Kak. Kemudian yang ketiga adalah masalah waktu. Waktu yang harus kita perhatikan dalam menyusun program PJOK-nya, Kak. Waktu harus diperhatikan. Jadi kemudian yang keempat adalah alokasi jam pelajaran. Hati-hati di sini, Kak, alokasi jam pelajarannya itu biasanya kita lupa mengedit ini kalau kita menciplak. Misalnya kita ambil dari SMP. SMP itu alokasi jam pelajarannya kan 1 JP sama dengan 40 menit ya. 40 menit kalau tidak salah. Kemudian untuk SD 1 JP sama dengan 35 menit. Dan SMA, SMK itu adalah 1 JP sama dengan 45 menit. Jadi beda, Kak, alokasi jam pelajarannya. Ini selalu diperhatikan. Kemudian cakupan dan tahapannya. Jadi tahapan-tahapan yang kita susun dalam pembelajaran itu jangan dari yang berat ke yang ringan. Jadi cakupannya, ada tahapan-tahapannya supaya diperhatikan. Ya. Nah, jadi jangan terbolak-balik, jangan dibolak-balik. Ya sudah pemanasan, kemudian baru salam misalnya, atau baru berdoa misalnya. Jadi tahapan-tahapannya itu disusun semua seperti kebiasaan saya, seperti kebiasaan yang sering saya lihat, yang biasa saya baca. Oh, berbaris, kemudian mengecek kehadiran. Apa dulu? Salam dulu, Kak, disapa dulu, menanyakan kabar, kemudian berdoa, mengecek kehadiran. Jadi ada tahapan-tahapannya, Kak. Jangan sampai yang 3 menjadi 1, yang 1 menjadi 3. Supaya diperhatikan nanti pada saat penyusunan program PJOK atau lebih rincinya lagi modul ajar. Kemudian yang keenam adalah yang disampaikan oleh Kak Alif tadi bahwa teknologi. Ini sangat penting, Kak. Kita sekarang kayaknya tidak bisa berbuat banyak tanpa teknologi. Jadi kita memanfaatkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin penggunaan fitur-fitur teknologi yang bisa kita jangkau, Kak. Yeah. Baik, Kak sekalian, kemudian kita lanjut yang aktivitas terakhir atau yang ketiga adalah karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Kalau Ki Hajar Dewantara ini, kalau pendapatnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pemikirannya tentang pendidikan nasional itu adalah yang pertama, bahwa pendidikan itu adalah untuk semua. Ya, yang pertama adalah pendidikan untuk semua. Jadi siapapun itu berhak untuk menuntut ilmu atau mendapat pelajaran di sekolah. Dia orang kaya, dia orang miskin, apalagi masalah inklusi, mungkin cacat, mungkin bagus badannya, yang alergi dengan matahari dan lain-lain, semua berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan untuk semua. Kemudian yang kedua adalah pendidikan berbasis budaya. Ya, jadi ada budaya, ada kearifan lokal.
yang bisa kita angkat di situ, Kak, dalam pembelajaran PJOK. Yang ketiga adalah pendidikan yang holistik, ya. Pendidikan yang holistik, pendidikan untuk semua, mencakup semua, apakah itu akademik, fisik, emosional, sosial, karakteristik, dan lain-lain. Jadi holistik, semua menyeluruh. Kemudian yang keempat adalah pendidikan karakter. Ini yang sangat penting, yang selalu kita yang harus selalu dicantumkan dalam modul ajar mengenai karakteristik. Ya. Dan inilah cikal bakal munculnya kurikulum merdeka mengenai karakteristik. Ya. Karakternya seorang peserta didik, kedisiplinannya, ya, kerjasamanya, gotong royongnya, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pendidikan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada keterhubungan dengan antara materi yang kita sampaikan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keberapa tadi? Yang keenam adalah pendidikan sebagai alat pembebasan, Kak. Ya, alat pembebasan. Kita bebas dari kebodohan, bebas dari kalau dulu Kak, bebas dari penjajahan. Ya. Ya, kita tidak mungkin merdeka mungkin kalau tidak ada pendidikan pada waktu itu. Sehingga muncul kata kunci bahwa dalam kurikulum merdeka, ya, ini menurut pemikiran KHD, dalam kurikulum merdeka, setiap anak adalah bintang. Ya. Setiap anak adalah bintang yang berkilau. Kemudian setiap peserta didik memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan-pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Ya, jadi setiap oknum peserta didik ada potensi-potensi yang perlu kita gali. Ya, maka muncullah pendekatan pendidikan yang inklusif, yang butuh perlakuan tersendiri, perlakuan khusus, seperti apa maunya peserta didik ini. Ya, kita sudah pelajari kemarin di isu-isu sosial yang sering muncul di pembelajaran PJOK. Jadi karakteristik utama kurikulum merdeka, ya, tadi kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara sekarang, karakteristik utama kurikulum merdeka adalah fokus pada materi esensial. Tadi dijelaskan oleh Kak Muhammad Alif, jadi materi esensial, fokus pada materi esensial yang paling diperlukan. Ya, jadi materi yang paling diperlukan kakak-kakak sekalian. Nah, kemudian apalagi mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ya. Kemudian karakteristik utama kurikulum merdeka yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Ya, saya ulangi, pengembangan kompetensi dan karakter sosial, emosional, fair play, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Fleksibel, kakak-kakak sekalian. Jadi kita tidak boleh memaksakan suatu materi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan, apalagi tidak bisa diterima oleh peserta didik yang kita ajar, kakak-kakak sekalian. Kemudian kita lanjut. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ayo, kira-kira ada yang bisa jawab?
kata kunci yang kita sering sebutkan, kita bahas sekarang. Silakan, ada yang bisa? Apa kira-kira yang paling sering disebutkan ini, Kak Ali? Kata kuncinya, yang paling berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum. Ayo tulis di chat, Kak. Karakteristik. Saya sependapat ini. Karakteristik ini dari Kak Andi Santoso. Refleksi, Kak Ali. Betul. Kawan lingkai refleksi. Wah, saya setuju. Ini hanya menguji memori kakak-kakak sekalian. Silakan Kak. Karakteristik, refleksi apa lagi, Kak? Ya, bisa disebutkan langsung, Kak. Oke, baik Kakak, tidak ada. Kita lanjut pada slide berikutnya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni jadi karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama fokus pada materi esensial, ya, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Ya, jadi ini yang tadi pertanyaan yang tadi, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas, fleksibel, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya di mana peserta didik itu atau sekolah itu berinteraksi atau berada. Baik, kita lanjut kakak-kakak sekalian. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaktifkannya dalam karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik kakak-kakak sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, sampailah kita pada akhir pembelajaran atau pertemuan virtual kita ini. Mudah-mudahan kakak-kakak sekalian masih terus bersemangat, diberi kesehatan, umur yang panjang untuk bisa kita menyelesaikan secara tuntas dengan baik program diseminasi ini sampai pada akhir di modul 3 nanti. Insya Allah mudah-mudahan ada berkahnya, ada pengetahuan, tambahan ilmu yang kita dapat dari program ini. Ya, program ini memang khusus didanai oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK di sekolah masing-masing. Baik, Kakak Alif Wahab, bisa di
aktifkan kameranya, kita masuk pada sesi foto bersama Kak. Silakan Kak Alif untuk mau Siap, Kak. foto bersama. Siap. Kak Andi Santoso, Kak Salma aktifkan dulu, yang lain. Ini jelek muncul di layar ini kalau tidak ada kamera. Oke. Bagaimana Kak Kamarudin? Sehat? Kurang bersemangat saya lihat ini Kak. Kecapean, Kak. Kecapean, ya dimaklumi Kak. Ya. Ya, silakan yang lain aktifkan dulu Kak Salma, Kak siapa lagi ini? Kak Reski Akbar. Kak admin masih ada Kak? Ayo dong sekali-sekali masuk foto bareng. Mana gayanya ini, Kak? Ya, ketua Ya. kelas. PE apa namanya? Garuda di dadaku. Siap, Oke, silakan 3, Kak. 2, 1, mulai. Oke, sudah, Kak. Satu kali Kak jempolnya. Siap. Oke, 3, 2. Oke, sudah, Kak. Oke. Terima kasih banyak kakak sekalian. Terima kasih atas partisipasinya semua. Saya harapkan ke depan ini semakin aktif lagi, semakin bersemangat lagi. Satu kata kunci dari saya bahwa saya hanyalah sebagai fasilitator, bukan pengajar, bukan narasumber. Yang seharusnya aktif itu adalah kakak-kakak sekalian. Jadi untuk aktifnya kuncinya adalah masuk di modul pelajari, dipahami, dibaca. Iya. Jadi kalau hanya bermodal yang penting hadir di virtual, keliru Kak. Baik kakak-kakak sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Dan jangan lupa tugasnya.